Sebelum belajar, silahkan persiapkan diri Anda dengan baik dan semua perlengkapan untuk belajar. Selamat belajar dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan Agama Kristen kelas 7, bab 2, Yesus Kristus Penyelamatku, halaman 14-18. Sebelum belajar, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau beri kepada kami. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu agar kami memahami pembelajaran hari ini dengan baik, serta mengerti setiap materi demi materi, dan kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus hadir di sini untuk menyertai kami semua yang sedang belajar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kompetensi dasar hari ini adalah menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan makna penyelamatan Yesus Kristus. Yang kedua, menyebutkan dan melakukan respons terhadap karya penyelamatan Yesus Kristus. Inti pembelajaran hari ini dari buku paket bab 2 halaman 14-18 ada dua hal. Yang pertama, penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, respons atas penyelamatan Allah. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengampunan yang sejati. Ada dua hal. Yang pertama, manusia yang berdosa, dan yang kedua, pengampunan melalui Yesus Kristus. Dan hari ini pembelajaran kita yang pertama adalah penyelamatan melalui Yesus Kristus. Kita telah belajar bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia dalam kondisi sangat baik. Namun manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-24, Allah menghukum manusia, dan manusia berada dalam kondisi tidak selamat atau terkutuk. Dalam kondisi ini Allah masih mengasihi manusia. Allah hadir sebagai penyelamat. Kata selamat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbebas dari bahaya, malapetaka, dan bencana. Dalam konteks ini, selamat berarti berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia karena kasih-Nya. Dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, bagi Allah manusia sangat berharga karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hakikat penyelamatan Allah adalah tindakan Allah untuk mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Dia rela menyerahkan dirinya untuk mati, disalibkan sebagai kurban penebus dosa manusia. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dalam karya penyelamatan ini, kita juga perlu ikut ambil bagian. Artinya, keselamatan tidak otomatis diperoleh. Sikap tersebut adalah sikap percaya kepada Allah sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Dalam perjalanan kehidupan manusia, tugas manusia tidak hanya sebatas menerima keselamatan, namun manusia juga harus mempertahankan keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan percaya dan bertobat, manusia menerima keselamatan. Namun, keselamatan itu masih harus menempuh perjalanan menuju kesempurnaan yang terwujud dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah. Dan yang kedua, respons atas penyelamatan Allah. Bagaimanakah seharusnya manusia merespon karya penyelamatan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Sikap dua orang penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus mewakili dua tipe tanggapan manusia pada umumnya. Yang pertama,
Menghujat Tuhan Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dan sikap yang kedua, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Di sini terlihat bahwa ada yang menghujat atau menolak dan ada yang menerima atau percaya karya penyelamatan Allah melalui Yesus. Demikian juga dalam kaitannya dengan respons atau sikap terhadap penyelamatan Allah. Sikap percaya itu juga harus dinyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Di antaranya ucapan syukur. Alkitab memuat banyak nasihat, anjuran, perintah, dan ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Anthony de Mello pernah berkata, kita sebenarnya dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan, dan kasih. Namun, kebanyakan kita tidak menyadarinya. Kunci untuk bersyukur ada dalam diri kita sendiri. Kita harus menyadari kasih dan pertolongan Tuhan setiap waktu. Kita meyakini bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan berdosa. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Allah untuk melepaskan kita dari semua malapetaka dan bencana. B. Perbuatan kasih kepada sesama. Hal kedua yang dapat dilakukan sebagai respon atas karya penyelamatan Allah adalah dengan berbuat kasih kepada sesama. Dasar tindakan ini adalah kasih yang sudah terlebih dahulu kita terima dari Allah. Oleh karena kasihnya kepada manusia, Allah peduli kepada ciptaannya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Sebagai ciptaan yang paling mulia, kita seharusnya merefleksikan sikap dan sifat Allah tersebut. Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dari kitab Markus 12 ayat yang ke-31. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini adalah keselamatan berarti kembalinya manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Allah menghendaki semua manusia selamat karena Allah mengasihi manusia. Namun, tidak semua manusia mau menerima penyelamatan Allah. Hanya manusia yang mampu percaya dan menerima penyelamatan Allah yang akan selamat. Mengucap syukur dan melakukan kasih kepada sesama adalah wujud iman kita kepada Allah sebagai satu-satunya penyelamat. Dengan mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menyatakan iman kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Untuk tugas bisa dilihat dan dikerjakan melalui Google Forms yang akan dikirim melalui WA Group. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu pada hari ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup kami dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bye-bye.